Halo sahabat SAI, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting pajak DPP nilai lain pada Accurate. Pertama-tama, pastikan untuk transaksi 2024 sudah terselesaikan semua karena di Accurate nanti tidak ada warning untuk kesalahan tarif pajak ya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke perusahaan, lalu kita ke pajak. Di sini kita sudah memiliki nilai PPN yaitu 11% tarifnya. Ini kita bisa ubah jadi 12%. Nah, oke. Terus kita bisa simpan dulu. Nah, otomatis nilainya sudah jadi 12%. Selain di pengaturan pajak tersebut, kita harus setting di pelanggannya. Di pelanggannya contoh ya. Nah, ini pelanggan A, katakanlah di pajaknya ini jenis transaksinya nanti kita bisa pakai faktur pajak, dan untuk detail transaksinya kita pakai DPP nilai lain. Setelah ini kita simpan. Seperti ini udah. Nah, untuk di faktur penjualannya nantinya kita bisa memunculkan DPP nilai lain tersebut. Contoh, kita bikin transaksi satu barang, masukkan aja contohnya 1 juta supaya gampang perhitungannya. Nah, untuk DPP nilai lain di sini masih 12% ya defaultnya ya. Nah, ini DPP-nya 100% bukan yang 11/12. Bagaimana cara mengganti default di sini? Itu kita bisa masuk ke preferensi. Lalu di bagian pajak, ini ada lain-lain. Kita pilih checklist ya di sini. Dengan mencentang opsi ini, pajak penjualan dan pajak pembelian tarif 12% dengan DPP 100%, maka akan terganti menjadi 11/12. Seperti itu. Ini bisa kita simpan. Kita bikin ulang faktur penjualannya. Kita tambahkan pelanggan A tadi ya, produknya ini kita jual 1 juta contoh. Nah ini udah langsung terganti jadi DPP nilai lain, seperti itu ya teman-teman. Dan juga di info lainnya di sininya, kita kalau ada faktur pajaknya, detail transaksinya kita pakai yang DPP nilai lain, karena kalau dia pakai yang kepala satu ini atau yang kode 01 ini, saat disimpan akan muncul error. Nah, seperti ini, tidak dapat menggunakan DPP 11/12 untuk faktur pajak dengan detail transaksi 01. Maka kita sesuaikan untuk tipe transaksinya faktur pajak, dan detail transaksinya ini adalah DPP nilai lain. Untuk nomor serinya bisa dimasukkan di sini. Contoh saja. Nah, kita simpan, maka akan terbentuk transaksinya yang sudah mengikuti peraturan pajak terbaru. Dan juga kalau misalkan kita cetak di sini, nah untuk menampilkan DPP-nya kita bisa ke desain cetakan ya, desain cetakan yang ada di pengaturan sini. Untuk faktur penjualan, kita edit atau kita buka. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti subtotal ini dengan rumus DPP, atau bisa juga di copy ya, untuk di copy di sini untuk memunculkan DPP. Itu opsional ya, mau diedit atau ditambah satu kolom itu opsional. Dan rumusnya adalah di sini adalah DPP yang ini ya, DPP sales invoice DPP amount. Ini kita simpan aja. Oke,
dan coba kita cetak ulang untuk faktur tersebut. Nah, ini udah ada nilai DPP-nya. Lalu, bagaimana jika misalkan ada transaksi 1024 yang belum terselesaikan? Kita bisa contohkan, tambah baru di sini ya. Di pelanggan A, contoh. Di sini kita buat. Nah, maka kita akan bisa memilih tarif pajaknya di bawah ini yang sesuai dengan peraturan ya. Ini adalah DPP 100%. Nah, maka untuk perhitungannya sama seperti yang berlaku di tahun 2024 yang 11% seperti ini ya, contoh. Nah, setelah itu bisa kita simpan saja atau kita bisa coba cetak. Kita coba cetak yang ini. Nah, maka DPP-nya tetap 10 juta mengikuti DPP yang harga barangnya ya, yang tarif pajak 11%. Cukup sekian untuk pembahasan settingan PPN DPP 11/12 atau DPP nilai lain pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang membutuhkan jasa implementasi atau training, bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Sampai bertemu di lain kesempatan.